Bambang Simanjuntak, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Ya. Saya Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cilacap. Bisa dijelaskan Pak terkait tadi penangkapan salah satu kepala desa di Kabupaten Cilacap ini Pak? Ya, terima kasih. Sebenarnya bukan penangkapan ya Pak ya. Ini tindakan penyidikan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, di mana inisial A ini sudah kita tetapkan tersangka terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka, dan hari ini kita lakukan penahanan tingkat penyidikan selama 20 hari ke depan. Itu terkait tindak pidana penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Pesugihan Kidul tahun anggaran 2013 sampai dengan 2020. Oke. Ada berapa rupiah kira-kira Pak yang disangkakan? Jadi kerugian sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Cilacap, kerugiannya sekitar 607.926.081 rupiah. Untuk apa aja tuh kira-kira? Itu secara mendetail mungkin ada di BAP, tapi ada juga untuk kepentingan pribadi, termasuk juga untuk ada membeli mobil. Jadi tadi kita dengarkan dari beliau dan juga dari pemeriksaan inspektorat, ada juga uang itu dipergunakan untuk beli mobil. Untuk kepentingan pribadi berarti Pak ya? Gimana Pak? Untuk kepentingan pribadi berarti Pak ya? Untuk kepentingan pribadi, ya kebutuhan pribadi yang secara tidak terlalu diperinci gitu. Alasan ditahan 20 hari untuk apa nih Pak? Jadi alasan ditahan ya Pak ya, ini kan penanganan tindak pidana korupsi, ya artinya ya secara objektif ini yang dilanggar itu sangkaannya pasal 2, pasal 3, dan juga ancamannya di atas 5 tahun, dapat kita lakukan penahanan. Terus kemudian alasan subjektifnya itu ya supaya menghindari tersangka tidak mengulangi perbuatan lagi, terus kemudian dikhawatirkan akan melarikan diri. Itu Pak secara objektif dan subjektifnya. Ancaman hukumnya tadi berapa tahun Pak? Ancaman hukumnya ya? Iya. Nah, kalau di pasal 2 kan minimum 5 tahun. Pas. Dilakukan Bapak nih Pak, sehingga harus ditahan seperti ini Pak? Terima kasih. Sebetulnya dalam kegiatan kami selalu ada di tahun 2013 hingga tahun 2020. Bahkan kegiatan kami dalam pelaksanaan program-program yang ada di Saksikan itu, kita ada semua kegiatannya, bahkan volumenya bahkan lebih. Bapak mengakui hasil penyidikan ini Pak? Ngakuin salahnya Pak? Kalau makin salah, kita salah secara regulasi. Oke. Karena bagaimanapun desa tanpa keberanian itu tidak akan bisa membangun. Artinya tidak akan bisa berkembang. Artinya tidak akan bisa desa tersebut akan maju. Itu alasan Bapak ya? Baik, cukup Pak. Ngalir Pak. Siap. Masuk Pak keluarga. Saya Sarijo Esa MHMKN, Ketua DPC Pradi Cilacap. Dalam hal ini saya selaku Lembaga Bantuan Hukum Cilacap mewakili karena saya mendapat penunjukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap terkait tindak pidana Ahmad Desa yang Kepala Desa Pesugihan Kidul, bagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang
nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini bahwa saya selaku Lembaga Bantuan Hukum Cilacap diminta oleh Kejaksaan Negeri Cilacap untuk mendampingi kepada tersangka Ahmad dari Kepala Desa Kesugihan Kidul untuk jalannya proses pemeriksaan hingga sampai dengan penahanan dan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Cilacap. Alasannya apa Pak itu Pak Kades tadi ditahan? Alasannya bahwa menurut penyidikan daripada Kejaksaan Cilacap sudah cukup bukti terhadap perbuatan yang dilakukan, terlepas nanti terbukti atau tidak terbuktikan, kita bisa buktikan di persidangan pengadilan. Silakan dari kejaksaan untuk bahwa adanya bukti yang mengarah kepada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Kesugihan Kidul. Namun nanti bahwa bukti-bukti ini apa kita bisa dipertahankan oleh kejaksaan, oleh jaksa penuntut umum atau tidak, nanti tergantung kami sebagai pembela daripada tersangka dalam hal ini Kepala Desa Kesugihan Kidul untuk membuktikan di persidangan. Artinya dari pihak tersangka, Bapak sebagai kuasa hukum Pak ya, tetap akan mengikuti. Iya, karena dalam hal ini saya selaku kuasa hukum bertindak untuk karena ada penunjukan dari Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap atau Pak Kajari menunjuk kepada LBH Lembaga Bantuan Hukum Cilacap. Dalam hal ini saya mewakili LBH, bukan mewakili Ketua Pradi, tapi mewakili Lembaga Bantuan Hukum Cilacap di bawah naungan Pradi.